Pernah nggak sih kamu berada di situasi yang bikin kepala geleng-geleng? Situasi yang kalau diceritakan ke orang, reaksinya pasti, "Hah, kok bisa gitu?" Misalnya gini, ada orang yang hidupnya super hemat. Semua pengeluaran dihitung, catatannya rapi, uang keluar sedikit pun dipikir matang-matang. Tapi anehnya, justru uangnya terasa makin sedikit. Udah dijaga, masih aja bocor. Udah ngirit, tetap aja ada pengeluaran mendadak. Sementara itu, di sisi lain, ada orang yang terkesan santai banget soal uang. Dia nggak takut belanja untuk dirinya, bahkan suka traktir teman, atau memberi ke orang lain tanpa ragu. Dilihat dari luar, kayaknya dia foya-foya dan gak mikirin masa depan. Tapi entah kenapa, justru rezekinya mengalir terus. Ada aja yang datang, proyek baru, bonus, hadiah, atau peluang yang sebelumnya gak terpikirkan. Logikanya kan gak masuk akal. Dari kecil, kita sering diajarin, kalau mau kaya, harus hemat. Banyak buku keuangan, seminar, dan nasihat orang tua yang mengulang kalimat itu. Hemat dianggap kunci kekayaan. Tapi kenyataannya di lapangan, ada orang hemat yang malah susah, dan ada orang yang lebih longgar yang justru makin banyak uangnya. Kalau ini cuma sekali dua kali terjadi, mungkin kita bisa bilang itu kebetulan. Tapi kalau sering banget kita lihat pola ini di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri mengalaminya, berarti ada sesuatu di baliknya. Ada mekanisme yang bekerja, tapi nggak selalu terlihat. Dan kabar baiknya, ini bukan soal sihir atau hal mistis yang nggak masuk akal. Justru penjelasannya logis banget. Dan kalau dipahami, kita bisa menggunakannya untuk memperbaiki kondisi keuangan kita sendiri. Kuncinya ada pada satu hal, pola pikir dan keyakinan yang kita tanam di alam bawah sadar. Sebelum kita bongkar kenapanya, coba kamu jawab jujur dalam hati. Pernah nggak pas lagi ngirit banget, uang malah terasa makin seret? Pernah nggak pas lagi agak longgar dan nggak pelit sama diri sendiri, malah ada rejeki datang dari arah yang nggak terduga? Kalau jawabannya iya, untuk dua-duanya. Berarti kamu sudah punya pengalaman langsung tentang hal yang akan kita bahas lebih dalam. Kalau kita mau memahami fenomena ini, kita harus mulai dari satu kesadaran penting. Hidup kita sekarang adalah hasil dari pikiran dan keyakinan yang kita pelihara di masa lalu. Kalimat ini mungkin terdengar seperti motivasi klise yang sering lewat di media sosial. Tapi sebenarnya ini fakta psikologis yang punya penjelasan ilmiah. Alam bawah sadar manusia itu bekerja layaknya operator yang setia. Dia menerima perintah dari pikiran sadar kita, menganggapnya sebagai kebenaran, lalu mencari cara agar perintah itu terwujud di dunia nyata. Bedanya, dia nggak menerima perintah dalam bentuk kalimat panjang, tapi dalam bentuk keyakinan. Dan keyakinan itu terbentuk dari pikiran yang kita ulang-ulang setiap hari. Misalnya, dalam urusan cinta, kalau sejak lama kita sering berpikir, cinta itu nyakitin. Lalu kita memperkuat pikiran itu dengan sering mendengarkan lagu galau, menonton film yang isinya patah hati, atau ngobrol dengan teman yang sering curhat soal pengkhianatan. Lama-lama alam bawah sadar kita menyimpan data bahwa cinta sama dengan sakit hati. Apa yang terjadi? Secara nggak sadar, kita akan tertarik pada orang atau situasi yang akhirnya membuktikan keyakinan itu. Hal yang sama terjadi dengan uang. Ketika kita terlalu irit, bukan irit yang sehat, tapi irit karena takut uang habis, kita sebenarnya sedang memberi pesan ke alam bawah sadar. Uang itu sedikit, uang itu sulit didapat. Aku harus menjaganya mati-matian
supaya nggak hilang. Alam bawah sadar akan merespons, oke, berarti hidupmu memang harus seperti itu. Akibatnya akan muncul berbagai kejadian yang menguatkan perasaan kekurangan. Tiba-tiba ada pengeluaran mendadak, peluang kerja batal, atau uang masuk lebih lama dari biasanya. Semuanya seperti bekerja sama untuk membuktikan kebenaran yang kita yakini. Sebaliknya, orang yang kelihatannya santai dan tidak takut mengeluarkan uang punya pola pikir berbeda. Di dalam hati, mereka percaya bahwa uang itu gampang datang, atau setidaknya mereka selalu punya cukup. Mereka mungkin memang tidak sadar sedang memegang keyakinan itu, tapi perilaku mereka mencerminkannya. Mereka tidak takut kehilangan uang karena di pikiran mereka uang selalu bisa kembali. Ini bukan berarti semua orang yang kelihatan foya-foya pasti kaya atau tidak akan pernah bangkrut. Bedanya ada pada energi mental yang mereka keluarkan saat menggunakan uang. Orang yang santai mengeluarkan uang dengan rasa syukur dan percaya cenderung memanggil lebih banyak peluang. Sementara orang yang irit karena takut mengeluarkan uang dengan rasa was-was yang justru menutup pintu rezeki. Kalau mau diibaratkan, pikiran itu seperti antena. Antena yang diarahkan ke gelombang kekurangan akan menangkap sinyal kekurangan. Sementara antena yang diarahkan ke gelombang kelimpahan akan menangkap sinyal-sinyal kelimpahan. Sayangnya, banyak orang tidak sadar antena mereka diarahkan kemana karena terbiasa fokus pada rasa takut. Makanya, perubahan harus dimulai dari cara kita memandang uang. Kalau selama ini kamu berpikir, aduh, duitku segini, harus dijaga banget, jangan sampai keluar, cobalah ubah menjadi aku selalu cukup. Uang akan kembali padaku dengan cara yang lebih baik. Awalnya memang butuh latihan, apalagi kalau kita sudah bertahun-tahun hidup dengan pola pikir kekurangan. Tapi, kalau dilakukan konsisten, efeknya bisa sangat besar. Kalau kita bicara soal uang, pola pikir, dan rezeki, sebenarnya semua ini sudah ada jawabannya sejak lama di ajaran agama. Hampir semua agama besar di dunia punya ajaran tentang memberi, entah itu zakat, sedekah, tithing, atau charity. Intinya sama, sisihkan sebagian dari apa yang kita punya untuk membantu orang lain. Di Islam, misalnya, zakat adalah kewajiban, sementara sedekah dianjurkan sebanyak mungkin. Di Kristen ada persepuluhan yang mengajarkan untuk memberikan 10% dari penghasilan. Hindu dan Buddha juga punya prinsip dana, yaitu memberi untuk melatih kelapangan hati. Walaupun bentuknya berbeda-beda, semua ajaran itu punya inti yang sama. Memberi adalah jalan menuju kelimpahan. Nah, di sini banyak orang yang salah paham. Mereka berpikir sedekah itu semata-mata soal pahala atau kebaikan moral. Padahal ada efek psikologis yang sangat kuat di baliknya. Dan efek inilah yang membuat rezeki jadi lancar. Ketika kita memberi, entah itu uang, barang, atau waktu, kita mengirimkan pesan yang sangat kuat ke alam bawah sadar. Aku punya lebih dari cukup. Logikanya begini, kita nggak mungkin memberi kalau merasa kekurangan. Maka, setiap kali kita memberi, secara otomatis, otak mengasosiasikan tindakan itu dengan kelimpahan. Otak kita mulai percaya bahwa kita memang orang yang cukup, bahkan berlebih, karena mampu berbagi. Keyakinan ini kemudian dicatat oleh alam bawah sadar, dan seperti segmen sebelumnya, alam bawah sadar akan berusaha membuktikan bahwa keyakinan itu benar. Jadi, dia akan mulai membuka jalan-jalan baru untuk rezeki datang. Kadang, jalannya kelihatan jelas, seperti peluang kerja, bisnis,
atau bonus. Tapi seringkali jalannya datang dari arah tak terduga seperti bantuan teman, hadiah, atau keberuntungan kecil yang kalau dihitung-hitung nilainya lumayan besar. Sekarang bandingkan dengan orang yang enggan memberi. Mereka menyimpan uangnya rapat-rapat, bahkan untuk membantu orang yang jelas-jelas membutuhkan pun pikir-pikir dulu. Pesan yang mereka kirim ke alam bawah sadar adalah, aku kekurangan. Aku nggak punya cukup untuk berbagi. Pesan ini akhirnya menjadi kenyataan. Hidup terasa seret dan peluang rezeki seperti tertutup. Yang menarik, dalam agama, memberi bukan hanya dianjurkan saat kita punya banyak. Justru saat kita sedang sedikit, kita tetap dianjurkan memberi. Kenapa? Karena di saat itulah keyakinan kita diuji. Kalau kita bisa memberi saat sedikit, alam bawah sadar menangkap pesan yang sangat kuat. Aku percaya akan selalu ada yang mengganti. Pesan ini akan menciptakan pola pikir optimis yang otomatis membuka pintu rezeki. Bahkan kalau kita amati, orang-orang yang konsisten memberi sering punya aura yang berbeda. Mereka lebih tenang, nggak panik kalau ada pengeluaran mendadak, dan anehnya, masalah finansial mereka cepat selesai. Bukan berarti mereka nggak pernah kekurangan, tapi mereka punya magnet yang menarik bantuan dan peluang. Jadi, kalau mau disimpulkan, sedekah itu bukan cuma ibadah, tapi juga latihan mental. Dia melatih kita untuk percaya bahwa kita berkelimpahan. Dan kepercayaan itulah yang akan memantulkan kelimpahan kembali ke hidup kita. Teori tentang pola pikir kelimpahan memang terdengar meyakinkan, tapi banyak orang berhenti di situ. Paham idenya, setuju sama logikanya, tapi tidak mengubah perilakunya. Padahal kuncinya justru di aksi kecil yang konsisten. Kalau kita mau rezeki terasa lancar, kita harus melatih pikiran, perasaan, dan kebiasaan kita supaya sejalan dengan prinsip kelimpahan. Berikut ini beberapa cara praktis yang bisa langsung kamu terapkan mulai hari ini. Pertama, ubah dialog internal tentang uang. Kita semua punya suara dalam kepala yang terus-menerus memberi komentar. Saat memikirkan uang, coba perhatikan. Apakah komentarnya positif atau negatif? Kalau setiap kali mau belanja yang keluar adalah, aduh, nanti habis nih. Atau, duh, mahal banget. Berarti alam bawah sadar sedang terus diberi pesan kekurangan. Mulai sekarang, latih untuk mengganti kalimatnya. Misalnya, ganti uangku nggak cukup menjadi uangku selalu cukup untuk hal yang penting. Ganti nanti habis menjadi uang akan kembali dengan cara yang lebih baik. Awalnya akan terasa dibuat-buat, bahkan mungkin aneh. Tapi ingat, alam bawah sadar belajar dari pengulangan. Semakin sering diulang, semakin dia percaya. Kedua, latihan memberi dalam skala kecil tapi rutin. Memberi tidak harus langsung besar. Kalau menunggu sampai punya banyak dulu, biasanya kita akan terus menunda. Mulailah dari nominal yang terasa ringan tapi dilakukan rutin. Misalnya, setiap kali belanja, sisihkan 1-2 untuk memberi ke orang lain. Entah itu sedekah di kotak amal, memberi tip, atau traktir teman minum kopi. Yang penting bukan besarannya, tapi energi yang kita rasakan saat memberi. Rasa syukur, bukan takut kekurangan. Ketiga, nikmati pengeluaran untuk diri sendiri. Banyak orang bisa mengeluarkan uang untuk tagihan atau kebutuhan orang lain, tapi pelit pada diri sendiri. Ini berbahaya karena
mengirim pesan ke alam bawah sadar bahwa kita tidak layak menikmati hasil kerja kita. Sesekali belikan diri kamu sesuatu yang membuat hati senang, bukan untuk pamer, tapi untuk merayakan pencapaian. Saat membayar, ucapkan dalam hati, aku layak mendapat ini, dan rezekiku akan kembali berlipat. Keempat, hentikan kebiasaan mengeluh tentang uang. Keluhan adalah bentuk afirmasi negatif. Setiap kali kita bilang ekonomi lagi susah atau cari duit makin berat, kita sedang memperkuat keyakinan bahwa uang sulit didapat. Bukan berarti kita harus pura-pura semua baik-baik saja, tapi fokuslah pada hal yang bisa kita syukuri dan perbaiki. Ganti keluhan dengan cerita tentang peluang atau keberuntungan kecil yang kita dapat. Kelima, catat pemasukan tak terduga. Banyak orang menganggap rezeki itu hanya gaji atau penghasilan utama. Padahal rezeki bisa datang dari banyak bentuk. Diskon belanja, makanan gratis, tawaran kerjasama, atau bahkan orang yang menraktir makan siang. Mulailah catat semua itu, sekecil apapun nilainya. Dengan begitu, otak kita akan semakin sadar bahwa kelimpahan itu nyata dan terus hadir. Keenam, visualisasi kelimpahan sebelum tidur. Sebelum tidur, luangkan 3-5 menit untuk membayangkan hidup yang penuh kelimpahan. Bayangkan dompet atau rekening kamu terisi cukup, tagihan selalu terbayar, dan kamu bisa berbagi dengan mudah. Rasakan perasaan tenang dan lega seolah itu sudah terjadi. Latihan ini membantu mengarahkan antena pikiran ke gelombang yang tepat. Kalau semua langkah ini dilakukan secara konsisten, pola pikir kita akan bergeser dari rasa takut kekurangan menjadi rasa percaya pada kelimpahan. Dan begitu pikiran bergeser, perilaku ikut berubah. Kita jadi lebih berani mengambil peluang, lebih ringan membantu orang lain, dan lebih mampu melihat kemungkinan di tengah tantangan. Hasilnya, rezeki akan terasa lebih lancar, bukan karena keajaiban yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi karena kita sudah menyiapkan pikiran, perasaan, dan tindakan untuk menerimanya. Jadi, kalau selama ini kamu merasa rezekimu seret, mungkin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena cara berpikirmu yang masih takut kekurangan. Mulai hari ini, ubah itu. Belajar percaya bahwa memberi tidak membuat kita miskin. Dan kelimpahan itu nyata kalau kita mau membukanya lewat rasa syukur, keberanian, dan kebiasaan memberi. Kalau video ini membuka wawasan kamu, jangan lupa klik like, bagikan ke teman yang butuh, dan tekan tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan langkah kecil itu bisa kamu ambil sekarang.